Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan hari ini saya hanya menekankan pada dua kata, yaitu kepekaan dan tanggap. Manusia diberi hikmat oleh Allah melalui akal budi untuk pandai membaca tanda-tanda alam, mampu tahu perubahan iklim, perubahan suhu, dan aneka musim yang ada di sekitar kita. Semua pengetahuan itu dikuasai oleh manusia melalui pengalaman hidupnya dan interaksinya dengan alam atau dunia. Kadang gagal, kadang berhasil. Maka ada pepatah, keberhasilan itu adalah kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Mengapa orang mengatakan demikian? Karena itulah kebijaksanaan yang boleh diterima manusia untuk lebih peka dan lebih banyak belajar. Dengan kebijaksanaan yang sama itu, Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki kepekaan yang sama terhadap kedatangan kerajaan Allah atau yang disebut dengan hari Tuhan, agar manusia tanggap akan kehendak Allah yang menyelamatkan. Kepekaan dan tanggap itu, menjadi orang peka dan tanggap itu tidak berhenti di sini, tetapi juga harus ada tindakan, harus bertindak. Kalau hanya peka nggak cukup. Tanggap, bagaimana tanggap itu tanpa ada action? Nah, saya rasa apa yang diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini, ajakan Yesus agar kita peka dan tanggap akan situasi di sekitar kita, kemudian lalu apa yang harus kita lakukan. Kepekaan itu bagaimana kita belajar dari kepekaan. Saya di salah satu paroki, kalau ada acara-acara pertemuan, rapat atau apa, bukan di katedral ya. Kemudian sesudah pertemuan, sesudah rapat itu banyak yang ngobrol, kemudian ngobrol di luar aula atau di luar pertemuan itu. Kemudian saya mulai membereskan kursi, narik kursi, kemudian saya ngambil sapu. Kalau orang yang peka itu biasanya, pastor nggak usah untuk kita aja yang ngerjain. Mulai nyapu, mulai membereskan kursi. Tapi kalau ya namanya orang dablek, tidak peka, itu biasanya cuek. Kemudian itu bukan tugas saya, bukan urusan saya. Nah, sikap semacam itu hanya bisa dilakukan bukan dipelajari ya. Harus belajar dari pengalaman hidup. Tidak bisa disuruh.
Nggak tahu di sekolah ada nggak pelajaran kepekaan seperti itu. Waktu saya di rumah juga kurang lebih sama. Pernah tugas saya adalah cuci piring, salah satunya. Kemudian kebetulan karena buru-buru berangkat ke sekolah, kemudian cuci piring belum saya lakukan, nanti ajalah perlu pulang sekolah. Tiba-tiba bapak saya pulang, kemudian berkata kepada saya, "Bapak mau makan, cari piring di mana ya?" Apa yang dikatakan oleh bapak saya bukan sekedar bapak mencari piring, tetapi bapak meminta saya untuk mencuci piring karena piringnya masih ada di tempat cucian. Nah, kepekaan semacam inilah yang rupanya menjadi salah satu bekal manusia untuk kepekaan terhadap sabda Allah. Bagaimana kita menangkap sabda Allah? Apakah kita hanya mendengarkan sabda Allah? Itu juga belum cukup. Mungkin kita nggak akan mendengarkan sabda Allah. Tetapi melalui gejala-gejala yang ada, kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mungkin kita akan menangkap, oh Allah, Tuhan itu maunya begini. Nah, dengan cara sikap seperti itu, kita menentukan atau memutuskan untuk melakukan sesuatu secara bijaksana pula. Maka marilah ajakan Yesus ini kita tanggapi dan marilah kita belajar agar kita lebih peka terhadap sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan setiap hari.